Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey brother, pemirsa Al-Qalam TV. Ketemu lagi dengan saya, Bahrul Ulum SHI MA. Saya adalah salah satu dosen yang ada di Al-Qalam ini. Kita lanjut di part 3. Setelah kita tahu bagaimana dasar, kemudian apa saja prinsip-prinsip utama di dalam berbisnis, sekarang kita harus membahas tentang larangan-larangan utama di dalam transaksi atau bisnis. Ini banyak ini orang nggak paham begini ini. Bisa-bisa itu, wah saya ini Ustadz, saya ini bisnis ini lancar. Tapi kok saya rugi ya? Jangan-jangan di sini. Pelanggarannya itu di sini lah. Kalau pelanggarannya di sini, ya ini yang harus kita perbaiki ya. Bahwa di dalam Islam itu ekonomi itu harus berjalan secara adil ya. Kita itu tidak boleh seenaknya sendiri. Dulu di zaman Rasulullah itu ada praktek misalkan ya, salah satunya kecurangan timbangan. Biasanya dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan sebagainya. Setelah Rasulullah datang kemudian mengatur sistem kehidupan, terutama beliau ada di Madinah, itu berubah lagi. Sudah berubah lagi itu ya. Tidak seperti tradisi-tradisi sebelumnya. Baik, kita mulai dari yang satu. Pertama, larangan di dalam bisnis itu adalah riba. Penting ini ya. Apa riba itu? Ya. Ma huwa riba wa ma adraka ma riba. Apa riba itu? Jadi riba itu adanya tambahan yang diambil dari transaksi, boleh itu piutang atau barter barang ya. Itu ternyata barang-barang yang sifatnya ribawi tersebut itu tidak seimbang. Ada riba koret, ada riba yad, ada riba macam-macam, riba nasi, macam-macam lah. Riba itu banyak sekali. Artinya begini ya, dasar dari riba itu pertama dalam Al-Quran dikatakan ahallallahul bai'a wa harrama riba. Itu pertama. Yang kedua, Rasulullah menyatakan bahwa kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Artinya ketika kita mengambil manfaat tidak boleh orang lain itu dirugikan gitu loh. Tapi kalau utang piutang ini supaya kita tidak kena riba, caranya bagaimana Ustadz? Caranya dalam satu hadis lain dikatakan, wahai sahabatku, kalau engkau utang kepada temanmu, maka ketika engkau nyaur utang itu, tambah ono. Nah gitu loh. Karena apa? Dia yang ngutangi kamu pasti akan senang dengan ketambahan itu dan akan menambah rasa cinta di antara kalian. Lupa, itu kan sama saja. Adanya tambahan, oh tidak. Yang dimaksud dengan riba utang itu kalau ada tambahan fisul bil aqdi. Di dalam perjanjian itu sudah ada kesepakatan bahwa akan ada anaknya sekian persen, bunganya sekian persen. Disepakati lah, itu riba. Tapi kalau tidak ada kesepakatan apa-apa, tahu-tahu ketika kita melunasi hutang itu kita tambahilah. Nah itu nggak apa-apa, bahkan dianjurkan oleh Rasulullah. Catat lo ya, jangan ada di dalam perjanjian. Yang kedua, tentang larangan di dalam bisnis itu ada horor. Horor itu adalah ketidakpastian dan ketidakjelasan di dalam perjanjian itu. Contoh. Saya punya burung murai batu. Nah burung saya itu lepas. Lah itu saya bilang ke beli itu burung saya itu ya. Itu nggak jelas. Atau bay samar ya qabla buduwi salahiha. Atau jual beli atau beli sama-sama nggak boleh itu ya. Buah yang masih belum jelas baiknya. Jadi masih pentil yang kemungkinan bisa rontok dan lain sebagainya. Yang ketiga, larangan itu maisir, yaitu mengandung perjudian atau spekulasi yang berlebihan, itu nggak boleh. Nggak boleh. Spekulasi, misalkan investasi bodong itu, bodoh amat toh. Wong udah jelas kok. Misalkan, kamu taruh uang 20 juta, nanti kamu dalam 1 bulan tak kasih hasil 10 juta, itu pasti bohong, itu udah ada cerita seperti itu ya. Itu namanya, itu dilarang dalam Islam. Yang terakhir adalah tadlis. Tadlis ini yang mengandung unsur penipuan atau menyembunyikan cacatnya barang. Kalau Anda jual beli motor bekas, ya udah kasih tahu aja ini minusnya ini supaya kembali ke prinsip bisnis itu, yaitu innamal bai'u an tarodin. Baik, kesimpulannya bahwa larangan utama di dalam berbisnis itu pertama, jangan riba. Jauhi riba.
dekati jual beli. Nah, yang kedua, gharar, nggak boleh mengandung ketidakpastian. Yang ketiga, jangan sampai mengandung unsur-unsur perjudian dan spekulasi berlebihan. Dan yang terakhir, itu tidak boleh ada unsur-unsur penipuan dan menyembunyikan barang yang cacat. Oke? Paham kan? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.